Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para dears, aku Cet Jessica on behalf of Wedding Market. Senang sekali bisa menyapa para dears kembali nih di hari Jumat. Apa kabar semuanya? Boleh dong kasih komentarnya. Para dears, kali ini dari mana aja kalau boleh tahu? Boleh dikasih komentarnya. Dan thank you banget ya, ini para dears udah lumayan banyak yang mulai masuk. Hai semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Senang sekali ya bisa berbincang-bincang lagi tentunya di live Instagramnya Wedding Market. Kali ini ya kita akan kedatangan salah satu vendor venue yang sangat eksklusif sekali. Wow, pasti udah pada tahu ya siapa. Hai, ada Sarisa dari Riau. Wow, dari Bekasi ada Arianti Tena. Halo. Ada Iskandar dari Jakarta juga hadir. Sehat-sehat ya semuanya ya. Dan untuk semua para dears, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Walaupun saat ini kita tahu ya, Jakarta sudah berada di level 1 untuk PPKM-nya. Tapi tetap perketat ya untuk protokol kesehatannya. Supaya kita semakin cepat lagi membaik dan normal kembali. Amin. Nah para dears, terutama nih buat dears yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahan ya, wajib banget untuk saksikan live Instagram Wedding Market sampai selesai, karena kita nanti akan ada tips dan juga info-info menarik nih, khususnya sesuai dengan tema kita hari ini ya, yaitu hal yang harus diperhatikan saat memilih venue pernikahan. Seperti aku bilang juga bahwa hari ini kita kedatangan salah satu vendor venue eksklusif sekali ya, yang sudah bersedia untuk memberikan tips dan juga info-info menarik untuk para dears, terutama yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Wow, jadi siapin pertanyaannya, apapun pertanyaannya yang penting sopan ya, boleh langsung di komentar aja, nanti akan aku bacakan ya untuk pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh pihak vendor venue yang sudah hadir sore hari ini. Oke, siap ya dears? Kita langsung undang aja untuk Oke, sebentar saya undang dulu masuk bersama kita di sini. Oke, Fairmont belum bergabung sepertinya. Kita tunggu sebentar ya, dears. Coba saya lihat dulu. Para dears boleh silakan memberikan komentarnya aja ya. Nanti akan aku bacain untuk pertanyaan yang bagus, tentunya akan aku bacain dan nanti akan dijawab langsung oleh pihak dari vendor venue kita. Oke, kayaknya semuanya udah tahu ya bahwa akan kehadiran dari Fairmont Hotel. Tapi sebentar ya dears, Fairmont Hotelnya belum hadir di Instagram. Saya coba, oke ini dia sudah hadir. Halo, sebentar kita invite dulu. Oke, invite. Para dears siap-siap ya, silakan untuk memberikan pertanyaannya langsung, nanti akan dijawab langsung tentunya. Halo Ibu. Sore. Hai. Apa Nah, kabar? ini dia. Para dears, kita sapa dulu ada Ibu Farahiba Sugiharti as a Director of Catering and Conference dari Fairmont Jakarta. Betul. Panggil saja Hiba ya, Mbak. Panggilnya Mbak Iba. Mbak Hiba. Mbak Hiba. Oke, Mbak Hiba. Betul. Baik. Iya. Biar lebih akrab ya para dears ya. Nah, Mbak Hiba, biasanya kita sebut untuk para viewers kita itu dengan sebutan dears atau para dears supaya lebih dekat lagi. Mungkin Mbak Hiba boleh silakan untuk menyapa para dears dulu, silakan. Selamat sore para dears. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, yang paling penting sekarang. Dan terima kasih telah hadir di live IG kita. Semoga sesi ini dapat membantu, mungkin memberikan informasi yang banyak untuk para dears yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Amin, amin. Mbak Hiba, gimana kabarnya sore hari ini? Baik, alhamdulillah, hari yang produktif. Alhamdulillah. Dimana kita saat ini PPKM sudah level 1, berarti bertambah mendekati normal ya saat ini ya Mbak Hiba ya.
Yes, alhamdulillah sudah level 1 dan mungkin it's a good news for wedding industry dari tadi parekraf yang kita terima kemarin. Jadi sudah boleh makan lagi ya dengan pastinya ada prokes-prokes tertentu. Jadi um, it's a good situation and better, hopefully better for the future. Yang mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan third wave-nya nggak terjadi ya Kak. Itu aja yang Amin. kami harapkan. Amin. Mudah-mudahan sih akhir tahun ini sudah jadi endemi, kita sudah bisa Amin. berjalan dengan normal, terutama untuk Amin. wedding industry ya Mbak ya. Karena Amin. udah banyak sekali kayaknya pasangan-pasangan calon pengantin yang udah nggak sabar dan banyak yang menunda ya Mbak Hiba ya. Amin. Betul sekali. Betul, betul, betul. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa melaksanakan pernikahannya. Terutama para dears nih mungkin yang menjadi salah satu calon pengantin juga yang harus menunda pernikahannya karena memang PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan saat ini sudah bisa dilangsungkan pernikahannya dan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Nah, Mbak Iba, tema kita hari Ya. ini kan hal yang harus diperhatikan saat memilih venue pernikahan. Kita thank you banget loh, Fairmont Hotel mau live bersama Wedding Market hari ini. Karena seperti kita ketahui ya, dears, bahwa Fairmont Hotel ini adalah salah satu tempat yang sangat kece di tengah-tengah kota, ya kan? Ibaratnya nih calon pengantin sebuah kayak pengen banget gitu kalau melangsungkan pernikahan di Fairmont Hotel. Bener gak sih Mbak Hiba? Amin. Kalau begitu. Amin. Amin. Karena saya kalau boleh ngulang mau juga dong di Fairmont Hotel ya kan. Luar Pilih biasa venue-nya ya beragam. tempatnya ya. Nah, dears, kalau misalnya untuk memilih vendor venue itu sebenarnya banyak juga loh hal-hal yang harus diperhatikan. Makanya kita ngobrol nih sama Mbak Hiba hari ini. Tapi sebelumnya, aku pengen nanya dulu sama Mbak Hiba. Seperti yang kita ketahui, PPKM sekarang sudah menjadi level 1. Apa aja sih Mbak peraturan-peraturan yang ditetapkan saat ini untuk pernikahan Mbak Hiba? Baik, jadi mungkin sebelumnya saya tadi sudah berbicara ya. Jadi kemarin lebih tepatnya itu sudah resmi turun SK dari Disparekraf bahwa di dalam pernikahan kita sudah bisa menyajikan kembali makanan. Karena sebelumnya kan tidak boleh ya. Jadi sebelumnya semuanya harus di take away, harus dibawa pulang, hampers bentuknya. Hampers ya. Tapi sekarang kita pelan-pelan kita start kembali dengan acara pernikahan yang bisa menyajikan makanan dengan di-serve atau disajikan oleh waiter. Seperti itu. Jadi mungkin sebagai gambaran mungkin di ballroom kami itu bisa mengakomodasi in normal day itu kita bisa akomodasi sampai 500 orang dengan duduk ya, sitting table. Tapi dengan peraturan baru sekarang kita boleh menaikkan sampai 75% kapasitas. Satu mejanya maksimal berenam orang, ya. Satu meja dengan diameter 1,8 berenam orang, dan semua makanan harus di-serve atau set menu, jadi mulai dari appetizer sampai dessert, sehingga tidak ada tuh yang namanya tamu tuh lalu lalang, bersinggungan, dan jadi kita tidak membuat kerumunan nantinya gitu ya Mbak. Membuat kerumunan gitu, dan di dalam satu meja isi 6 itu sebenarnya jarak antara tamu ke tamu itu masih dibilang aman, kurang lebih 1 meter. Seperti itu. Jadi yang sebelumnya hamper saat ini udah boleh makan di tempat, tapi tetap harus di-serve ya Mbak ya? Harus di-serve, karena kita mencegah betul kerumunan sama kontak terlalu banyak dengan orang. Kalau untuk salaman pasti sudah apply dari tahun lalu sebenarnya salam namaste, di mana biasanya panggungnya pelaminan utamanya itu ada panggung kecilnya lagi di depan untuk foto dan salaman tanpa bersentuhan gitu. Jadi itu masih akan apply. Seperti itu. Baiklah, sebenarnya udah mendekati normal ya, hanya saja bedanya biasanya mungkin masih udah boleh buffet, tapi saat ini kalau bisa di-serve dulu, karena memang kan kita tidak mau nantinya ada gelombang ketiga itu tadi ya Mbak Iva ya. Jadi memang baik
udah better banget karena kemarin waktu saya MC-in wedding masih Mm-mm. tidak boleh makan di tempat, Udah baru boleh banget makan di minggu tempat. lalu. Ya, Bener, dan tapi sekarang tenang udah kok. Mm-mm. Ya, ya, tapi tenang kok dears, maksudnya dengan set menu duduk semuanya di serve itu tidak mengurangi apa ya makna dan kehikmatan dari acara kemudian acara pernikahannya. sebenarnya betul. Malah sebenarnya dengan duduk set menu itu sebenarnya malah menambah kemegahan satu, yang kedua very personalized. Jadi you know, you see, kita guest yang diundang tuh benar-benar kita tahu mereka siapa. Betul. Dengan tren sekarang set menu duduk round table di meja itu jadinya cantik, lebih personalized. Di setiap tempat duduk ada namanya para hibah gitu ya. Itu Ya, sebenarnya lebih menambah apa ya, menambah experience sebenarnya betul. dibandingkan kita Dan kalau lebih gitu. intimate juga ya, Mbak Hiba ya. Lebih intimate, lebih intimate. Jadi tidak mengurangi, sungguh tidak mengurangi apa tuh namanya pentingnya dari acara itu sih, gitu. Tidak Benar-benar. mengurangi. Nah, Setuju sekali. Nah, jadi buat para dears yang mungkin dalam waktu dekat ingin melaksanakan pernikahan, udah boleh dicatat ya, bahwa untuk undangan sudah boleh dinaikkan menjadi 75% ya Mbak Hiba ya. betul, Dan begitu. juga untuk makanan tetap harus di-serve, tapi sudah boleh makan di tempat. Yang tadinya harus Betul. dibawa pulang dan saat ini sudah boleh makan di tempat. Itu suatu apa ya, suatu kemajuan yang sangat pesat sekali dari sebelumnya kita cuma boleh melaksanakan acara. Jadi Betul. sudah sangat bersyukur, mudah-mudahan para dears yang melaksanakan pernikahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan saat ini ya oleh pemerintah. Nah, Betul. Mbak Hiba sendiri dari pihak Fairmont Hotel menanggapi kebijakan dari pemerintah yang terbaru nih gimana nih menurut Mbak Hiba sendiri? Of course, kita sungguh lega meskipun ini peraturan ini berlaku 2 minggu ya Mbak. Jadi Oke. 2 minggu. Jadi hopefully kita masih bisa konsisten sehingga peraturan ini tidak menurun. Jadi maksudnya nanti di lockdown lagi atau seperti apa. Mudah-mudahan Atau ini diperketat kembali gitu ya? diperketat kembali. Sekarang mungkin 75%. Mudah-mudahan kalau ini konsisten terus bagus, mudah-mudahan nanti kapasitasnya bisa dinaikkan lagi. Gitu. Jadi of course kalau dari Hotel Fairmont Jakarta kita sangat lega, bersyukur karena juga jujur klien-klien kami juga pastinya mengharapkan bisa dine in kembali gitu karena buat mereka pernikahan itu kan sangat important ya gitu dan Betul. kayaknya kalau di pernikahan cuma pampers mungkin mereka agak kurang 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 berkesan dapat mungkin buat feel-nya mereka, gitu ya? kurang dapet feelnya karena sekali seumur hidup gitu ya, Betul. jadi itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sakral gitu untuk klien-klien kita. So kita happy banget sih, jujur. Benar-benar. Tentunya banyak sekali pihak-pihak, terutama di wedding industry ya, benar-benar bahagia sekali dengan peraturan saat ini ya. Jadi kita juga minta kerjasamanya untuk para dear semua yang mungkin menjadi tamu undangan atau menjadi calon pengantinnya atau menjadi keluarganya gitu. Kita bersama-sama untuk menaati peraturan tersebut supaya 2 minggu ke depan bahkan setahun ke depan nanti udah akan kembali ke normal lagi gitu. Jadi Amin. benar-benar semakin lama semakin normal, tidak menjadi tambah ketat lagi gitu ya peraturannya. Nah, buat para Betul. dears yang ingin memberikan pertanyaan, silakan ya. Ada Mbak Hiba di sini dari Fairmont Hotel ya. Silakan memberikan pertanyaan, komentarnya. Nanti akan kita bacakan, dijawab langsung oleh Mbak Hiba dari Fairmont Hotel. Oke? Nah, ngomong-ngomong soal tema kita, Mbak Hiba, hal yang harus diperhatikan nih saat memilih venue pernikahan. Sebenarnya kalau untuk memilih venue, itu hal apa sih yang harus benar-benar diperhatikan oleh calon pengantin? Jawabannya nih bisa banyak sih gitu ya, banyak ya jawaban memilih venue itu sebenarnya tergantung nomor satu dari kita, mulai dari kitanya sendiri dulu sih. Kita prefer dream wedding kita itu seperti apa sih? Mau yang intimate, mau yang besar, mau di indoor, mau di taman atau outdoor. Jadi
kalau kita sudah checklist ada checklist untuk dream wedding kita, nah barulah kita bisa memulai mencari vendor atau vendor venue yang tepat, vendor dekor yang tepat seperti itu. Selain itu satu untuk memilih venue yang perlu dilihat juga pastinya kan kita dream weddingnya kita sudah ada nih, inginnya yang Mbak aku maunya yang sampai 100 aja deh gitu ya, atau aku pinginnya yang besar sampai 500. Nah kemudian oke, ada misalnya venue Fairmont punya, kemudian oke, maunya outdoor atau indoor, aku maunya indoor, nggak masalah kita punya gitu ya. Kemudian lokasinya Mbak, lokasinya itu kan Betul. tamu kita datang dari berbagai Daerah. penjuru ya, berbagai daerah, berbagai penjuru. Jadi lokasi yang strategis pun itu juga penting. Harus Jadi kita diperhatikan ya, supaya harus tamu kamu diperhatikan. tidak menjadikan suatu alasan untuk datang, aduh karena jauh banget dari rumah Betul, saya gitu. betul. Jadi kita harus memikirkan convenience-nya mereka, kenyamanannya mereka untuk menuju ke venue yang kita pilih. Kemudian yang ketiga itu juga fasilitasnya pastinya. Fasilitas dalam arti dari parkir, dari kamarnya, dari restoran-restoran pelengkap, mungkin ada pernikahan yang mau ada after party-nya mungkin. Nah, mungkin daripada kita keluar-keluar, ya lebih baik mungkin di dalam mungkin sudah ada tempat after party-nya gitu. Betul. Jadi lengkap gitu, jadi efisien gitu ya. Kemudian juga yang harus disiapkan juga pastinya setelah kita mendapatkan misalnya kandidat venue, hal-hal yang kita inginkan ya pastinya budget sih, budgetnya sesuai nggak apa yang kita inginkan dengan venue yang kita pilih seperti itu. Betul, jadi betul. itu banyak juga kok yang maksudnya yang banyak pilihan juga seperti itu. Benar-benar. Jadi buat para dears kalau memang ingin melaksanakan pernikahan, balik lagi ke diri sendiri, pengennya seperti apa. Mungkin yang paling utama lihat budget dulu. Kalau misalnya budgetnya segini, kira-kira bisa dapat venue-nya seperti apa, supaya ekspektasinya tidak terlalu tinggi ya Mbak Iba ya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan budget lagi gitu. Dan kalau misalnya untuk lokasi tadi Mbak Hiba aku setuju banget. Terkadang kalau misalnya kita lupa sama lokasi ya, kita bikinnya misalnya di Jakarta Selatan gitu kan. Tapi ternyata tamu-tamu kita tuh banyaknya mungkin di daerah Cibubur gitu. Jadinya kan mungkin agak jauh untuk mereka datang. Akibatnya nanti banyak tamu yang telat datang. Jadinya acaranya jadi tidak sesuai dengan waktu yang ingin kita tetapkan gitu. Betul. Benar-benar. Itu betul. Ya, jadi ya lokasi is one of the ini budget pastinya dan penunjang lainnya dan pastinya servisnya dan makanannya juga itu paling penting juga gitu. Setuju. Karena biasanya kalau misalnya kita ke pernikahan yang kita lihat makanannya ya Mbak ya. Betul. Yang memorable ya semuanya sih, the whole package tuh memorable dari makanannya, servisnya, mungkin mudah ya ke sana gitu. Jadi itu yang karena kita kan menjamu ya, so we have to be happy as a bride and groom gitu, tapi kita juga harap yang datang ke acara kita juga happy juga pastinya. Setuju. Dan setuju nggak sih Mbak Hiba kalau kita mau menikah, melangsungkan pernikahan? Menurut aku yang paling penting yang ditetapkan yang pertama adalah venue terlebih dahulu. Sebelum yang lain-lainnya. Kayak make up dan lain-lain ya. Karena kalau misalnya kita udah tahu tempat dan tanggalnya, yang lain tuh kayak akan menyusul aja gitu. Tapi kalau tempatnya kita belum ada, biasanya tuh masih kayak ibaratnya bangun rumah nih, pondasinya nih belum kuat nih gitu. Ya nggak sih Mbak Iba? Betul. Venue penting. Salah satu yang paling penting adalah venue. Dan Dears juga harus fleksibel juga nih, karena kalau tanggal-tanggal pernikahan kan ada tanggal-tanggal tuh yang dimana kayak MC deh sama tanggal-tanggal pernikahan tuh sudah dibook banyak gitu. Jadi memang harus fleksibel. Tapi venue juga sangat penting. Once venue udah dapet, udah deh tinggal cari dekor, make up, baju, dan lain-lain seperti itu. Betul. Yang penting tuh venue-nya dulu di mana dan kalau
bisa memang benar ya, venue itu sangat penting kayak brandingan pernikahan kita, ya nggak sih? Betul. Misalnya nih Mbak, Jessica nikah di mana? Oh, di Fairmont. Wah, orang tuh udah Iya. expect-nya oke, wah keren. Dan orang tuh akan langsung, oke aku mau datang nih, pasti gitu. Jadi emang venue tuh terpenting lah, part terpenting. Terpenting sekali, terpenting sekali. Jadi Betul, jangan betul. sampai para dealers tuh salah memilih venue. Karena terkadang kalau sampai kita salah memilih venue, terutama kayak Mbak Hiba bilang soal servis ya, apalagi kalau tempatnya maksudnya tidak memberikan servis yang sesuai dengan ekspektasi kita, yang ada acara sekali seumur hidup ini malah jadi mengecewakan gitu ya Mbak Hiba ya. Betul, betul. Sama tambahan sih Mbak Jessica, mungkin jadi ini kan ibaratnya venue, apa ya, dekor dan lain-lain. Tapi juga satu paling penting menurut saya juga PIC kita, sales-nya. Jadi cari yang memang bisa membantu dan mensupport. Jadi especially in this kind of situation yang nggak tentu, kita perlu cari yang memang bisa support kita gitu. Itu juga paling penting. Enak gitu loh. Jadi nyaman, ada chemistry-nya gitu. Itu juga paling penting sih. Betul, Gitu. jadi chemistry antara orang-orang yang di venue ataupun yes, vendor-vendor lah. Betul Harus supaya komunikasinya juga enak gitu terjalin. Betul, betul. sekali. Nah, ngomongin soal support nih Mbak Hiba, kalau misalnya kita memilih venue pernikahan gitu, apa aja sih yang didapatkan kayak support dari venue, misalnya untuk kita mengadakan sebuah acara pernikahan, apakah ada servis dan bantuan yang akan didapatkan oleh calon pengantin gitu? Pastinya kalau misalnya misalnya datang ke Fairmont gitu ya, untuk misalnya bertanya, Mbak Hiba saya mau ada merencanakan pernikahan tanggal sekian gitu ya, kita bantu sebenarnya dari zero. Ada yang memang sudah mateng, inginnya seperti ini. Ada yang benar-benar memang nggak ada bayangan gitu. Nah, kita bantu sebenarnya dari awal. Kita sudah bisa lihat sih, ada yang misalnya dari zero, ya nggak apa-apa, kita jalan ke semua venue yang kita ada gitu ya. Dan kemudian baru mereka mungkin mulai, pinginnya oke, kayaknya pinginnya udah mulai tuh, pinginnya 50 orang begini. Ya, nah itu kita bantu dari situ, dari awal. Kemudian kalau dari venue, kita akan bantu juga pemilihan makanan pastinya. Kemudian kita bantu, misalnya mereka ada rencana, misalnya Mbak setupnya baiknya seperti apa, itu pasti kita memberikan expertise kita kepada mereka. Gitu, sampai kita juga kita ngurusin kamar juga sebenarnya, room arrangement. Misalnya kan kalau wedding itu, Mbak harus satu lantai, Mbak harus sebelahan, yang ini harus deket sama ini, yang ini nggak boleh lantai, misalnya seperti itu ya. Kemudian breakfast, kita make up jam 3 pagi Mbak, breakfast bisa dikirim ke kamar jam 4:30. Jadi kita berusaha fulfill apa yang memang para pengantin dibutuhkan oleh calon pengantin. Dibutuhkan. Apapun itu sih, basically apapun itu di luar, maksudnya di lingkup kerja kami ya. Betul. Wow, luar biasa ya. Jadi makanya penting sekali untuk kita memilih venue yang tepat ya, Mbak Hiba ya. Sebenarnya dari awal terkadang ya, kalau misalnya kita nggak lihat venue-nya langsung, kita nggak ketemu chemistry-nya kan. Kalau kita hanya melihat foto seperti itu. Biasanya begitu kita melihat langsung, bertemu dengan orang-orangnya, vendornya gitu, itu malah terjadi kayak oke, langsung percaya diri untuk memilih suatu tempat. Ya nggak sih Mbak Hiba? Karena udah ketemu, terus kita bisa ngerasain langsung dari obrolan pertama dengan vendor aja, kita bisa ngerasain nih, ini bisa atau enggak nih, ini nyambung atau enggak gitu. Jadi emang baiknya sih langsung ketemu, lihat langsung ya Mbak ya. Betul. Dan buat kami lebih baik seperti itu, karena supaya mereka tahu feel-nya. Dan ketika kita bertemu, banyak pertanyaan-pertanyaan sih yang muncul mungkin. Yang mungkin kalau kita nggak ketemu, dia belum kebayang ya mau bertanya apa. Tapi pas sudah ketemu, sudah ada di venue, lihat venue-nya, mungkin mau bertanya tentang current condition yang waktu itu peraturan berubah-berubah, nanti bagaimana. Lebih baik memang bertemu sih.
bertemu langsung ya, jadi lebih enak gitu ngobrolnya. Dan kalau Betul. kemarin kalau kita mau lihat tempat kan memang agak sulit ya Mbak ya, banyak yang mungkin secara virtual ataupun kalau Betul. datang tuh harus appointment dulu. Nah kalau untuk saat Betul. ini, kalau untuk kita calon pengantin ingin melihat Fairmont Hotel itu ada appointment dulu atau gimana Mbak? Lebih baik Mbak ada appointment dulu. Jadi kita bisa cek juga availability ballroom pada saat itu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau datang kita biasanya lihat ballroomnya available nggak ya, atau misalnya available Bu tapi sedang disekat gitu. Jadi kan agak akan beda ya Mbak, kita melihat grand ballroom sama melihat ballroom yang memang sedang disekat dan digunakan untuk meeting. Jadi pastinya lebih baik kita appointment dulu sih. Jadi saya juga bisa prepare dulu sih. Benar. Nah, kalau misalnya kayak yang Mbak Hiba sebenarnya tadi udah jelasin sedikit sih, tapi mungkin boleh ya untuk para deals yang belum tahu mau melaksanakan pernikahannya di venue apa, hal-hal apa aja yang harus disiapin nih Mbak untuk para deals yang ingin melangsungkan pernikahan yang masih buta gitu ya, masih nggak tahu tapi mau mencari venue nih. Hal pertama yang dilakukan tuh sebenarnya apa? Hal pertama yang dilakukan decide dulu kita maunya bagaimana. Yang tadi saya bilang ya, kalau kita nggak start dengan yang kita mau, agak sulit. Kalau misalnya masih belum sampai situ, nggak apa-apa. Browsing aja dulu. Lihat-lihat, banyak inspirasi kan, gitu kan, di Instagram tuh banyak sekarang. Gitu kan, bisa ke wedding market. Lihat, aduh, ini bagus ya, ini venue-nya di mana. Ini bagus ya, wow, ini dekornya siapa. Pengennya yang seperti ini, gitu. Jadi, cari dulu kalau memang from zero ya kita cari-cari ini aja ya ke wedding exhibition misalnya, Betul. atau kalau ada open house data, atau misalnya lihat-lihat banyak website atau Instagram, terus ke Instagramnya fotografer tuh bagus-bagus gitu. Jadi kita cari sampai kita menemukan ini aku suka nih gitu. Jadi inginnya begini nih gitu. Jadi udah dari situ kita start mulai menuliskan lah. Oke, aku keluargaku 50. Oke, aku tidak akan buat besar-besar 150. Kita sudah mulai menuliskan dream kita. Nah, setelah kita menuliskan dream kita, yang aku akan undang misalnya keluarga, tapi kan of course harus bicara sama ibu dan bapak. Oke, ibu bapak mau mengundang juga misalnya. Nah, start from there, kita baru making a plan. Tapi no worries, dari zero, teman-teman, kita tulis, kita simpan, kita screenshot gitu ya. Kita start dari situ dulu sih. Yang penting sudah ada bayangan setidaknya ya. Betul, maunya seperti apa supaya bisa disampaikan nih ke pihak vendor venue. Aku ingin seperti ini supaya nanti seiring berjalannya waktu dan disesuaikan dengan tempat, nanti bisa dibuat sesuai dengan impian dari calon pengantin gitu. Jadi setidaknya udah ada bayangan. Nah, jadi buat para dealers yang mungkin masih zero banget ya, boleh kunjungi websitenya Wedding Market. Di sana lengkap sekali ya, one stop shopping. Jadi di sana sudah ada venue terpilih ya, vendor-vendor terbaik semuanya ada di sana. Jadi boleh menjadi suatu referensi ya Mbak Hiba ya. Karena kalau misalnya menikah sudah pasti yang namanya sekali seumur hidup. Pertama kali dan terakhir kalinya. Artinya kita benar-benar buta nih, masih belum tahu apa-apa nih. Nah, kita serahkan kepada yang sudah terbiasa melaksanakannya. Jadi memang vendor-vendor pernikahan yang memang sudah sering sekali menghadapi calon-calon pengantin. Nah, disitulah peran mereka nanti akan membantu para calon pengantin ya, para dears yang mau melangsungkan pernikahan. Jadi jangan sampai salah memilih vendor, ya nggak sih Mbak Hiba? Karena beda yang expert dengan yang baru-baru belajar tuh beda sekali pasti ya kan? Yang bedanya adalah yang mereka biasanya bisa memberikan masukan gitu. Masukan dan juga membaca maunya
para Dan dears. Jadi kemudian memberikan solusi dari memberikan solusi. betul. Nah itu dia, makanya nggak boleh sampai salah memilih vendor, terutama vendor venue ya, para dears ya. Makanya senang sekali nih kita bisa ngobrol di live Instagram Wedding Market. Dan thank you banget sekali lagi dari Fairmont karena banyak sekali info-info dan juga tips-tips yang diberikan oleh Mbak Hiba sore hari ini. Aku masih menunggu untuk para dears yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan ya. Mumpung ada Mbak Hiba di sini dari Fairmont Hotel, silakan langsung tanyakan apa saja. Khususnya buat para dears yang dalam waktu dekat ingin melangsungkan pernikahannya. Nah, Mbak Hiba, kalau misalnya ngomongin soal venue, sebenarnya Hamin berapa sebaiknya kita melakukan bookingan untuk hari pernikahan kita? Jujur, sekarang itu kalau ditanya Hamin berapa, pasti sebaiknya jauh-jauh hari ya. Gitu. Ya. Tapi kalau sekarang itu tendensinya memang lebih dekat, Mbak, karena kita itu kondisinya tidak pasti. Kalau dulu sebelum pandemi satu tahun ya? 1 tahun. 1 tahun 8 bulan sampai 1 tahun lah gitu ya. Kalau dulu dan kan tendensinya dulu itu stabil. Jadi selama 1 tahun itu tidak terlalu banyak perubahan. Betul. Kalau sekarang bahkan kita rebutan tanggal ya, kalau dulu ya Mbak ya. Rebutan tanggal gitu. Tapi 1 tahun 8 sampai 1 tahun itu sudah pasti trennya kurang lebih di angka segitu. Tapi sekarang di masa pandemi ini kalau Mbak tanya Hiba H- berapa, once you decided, just book gitu aja. Once you Pada saat decided, tanggalnya kosong ya udah langsung aja gitu ya. betul. Atau langsung take it ya, jangan berpikir panjang lagi. Jadi kalau udah pasti Mbak Hiba pingin yang tanggal segini, udah nggak usah nunggu mau setahun lagi, mau 6 bulan lagi, 7 bulan, langsung. Nggak ada harus ini. Jadi sekarang justru jangan lama-lamaan ya, cepet-cepetan nih kalau bisa ya. Betul. Jadi buat para dears kalau memang sudah misalnya sudah yakin dengan salah satu vendor venue, ya udah take it aja, karena kita nggak tahu ya peraturan pemerintah akan seperti apa lagi ke depannya. Mumpung saat ini udah boleh dine in, itu udah suatu hal yang sangat membahagiakan buat para calon pengantin. Kemajuan. Ya Mbak Hiba. Kemajuan. Sama mungkin sekarang nih pengantin dears atau calon pengantin yang sekarang sedang memplanningkan pernikahan, mungkin memang PR-nya mungkin lebih banyak. Jadi harus lebih fleksibel juga. Jadi mungkin kalau dulu kita cuma punya satu option, karena stable ya, nggak ada perubahan. Jadi satu option, mungkin sekarang kita perlu siapin option 1, option 2, option 3, dan harus prepare gitu. Jadi kita harus prepare dengan opsi-opsi ini dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Maksudnya jumlah tamunya gitu ya. Jadi harus ada plan B, C, D ya Mbak ya. B, C, D. Tapi itu pun harus dikomunikasikan ke keluarga. Jadi kalau misalnya keadaannya ideal seperti ini. Kalau misalnya tidak setengah ideal gitu ya, misalnya boleh tapi ada banyak keterbatasan, plan B. Kalau nanti sampai keterbatasannya udah terbatas banget gitu ya, udah kayak dulu pernah pakai nikah aja sampai hanya boleh 6 orang gitu ya. Bener. Udah plan B mungkin. Jadi memang harus kita udah harus siap aja. Kita siap sekarang mau begini. Hotel tuh siap, Mbak. Hotel tuh siap. Mau begini kita ikut. Ya, ikut mau aja begini ya. kita mau begini kita ikut gitu. Betul. Setuju. Dan mungkin itu dari pihak vendor venue juga sudah menjelaskan the worst thing-nya gitu ya. Kalau misalnya ini tidak dapat terjadi, kemudian kita akan ambil plan yang seperti ini, itu akan dibicarakan dulu ya sebelum hari H ya Mbak ya. Supaya para pengantin juga tidak terlalu yaitu kita emang tidak boleh terlalu put expectation too high di masa pandemi ini, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pastinya sebenarnya kan pernikahan itu yang penting itu akad nikah, sakral, itu yang penting ya Mbak ya. Nah, yang lain-lainnya mengikuti gitu. Betul. Setuju banget.
Harus fleksibel sama berbesar hati kalau Sangat aku ya, utamain. Harus, setuju deh. harus. Biasanya dari vendor yang banyak memberikan apa ya, dukungan, yang sabar ya Mbak untuk calon pengantinnya, karena kita juga mengerti ya Mbak Iba ya perasaan mereka, namanya juga sekali seumur hidup maunya yang wah gitu. Tapi ya apa boleh buat. Nah makanya saat ini pada saat sudah mulai mendekati normal nih, saatnya nih sebenarnya ya Mbak Iba ya, saatnya untuk para Ya, calon pengantin untuk segera melaksanakan pernikahannya kalau memang sudah ada tanggalnya ya. betul, betul. Kita ya November, Desember kalau misalnya memang don't mind untuk like planningnya tuh kayak short nih, misalnya Desember mau nikah gitu. Aku nggak tahu sih ada apa enggak ya. Cuman boleh boleh saat ini ketika kondisinya lagi membaik seperti ini. Betul, betul, betul. Berarti banyak juga ya Mbak calon pengantin yang tadinya kemarin-kemarin banyak mengundurkan tanggal pernikahannya, di saat-saat ini sudah mulai mengisi kembali ya Mbak ya? Iya, jadi malah sebenarnya yang kemarin kan waktu Juli kan kita lagi naik-naiknya ya, lagi parah-parahnya kondisi kita Betul, itu yang Juli cuma Agustus. 25% ya? Malah nggak boleh waktu itu, nggak boleh Oh nggak boleh, hanya resepsi, akad ya, hanya akad ya? hanya akad aja. Sempat waktu itu peraturan akad hanya boleh di KUA atau di gereja. Jadi di Juli kita ingat banget Juli Agustus itu kita pindahkan banyak pindah ke Oktober dan November. Nah, kita sebenarnya untuk wedding-wedding November Desember kita tuh udah siap dengan maksudnya planning kita itu tadinya sudah siap dengan take away. Tapi Oke. karena ada pelonggaran, relaksasi dari peraturan, langsung semuanya sekarang nggak ada yang take away kayaknya. langsung semuanya dine in gitu. Ya, Iya dong, karena feel lebih dapet ya Mbak ya. betul, Anyway Mbak, betul. ini ada dari Amarta WO. The best venue pilihan para pengantin. Wah, setuju banget nih. Fairmont emang the best venue ya pilihan para pengantin. Terima Amin. kasih. Oke, Mbak Mbak, Dewi. ini ada pertanyaan juga. Ya, Kalau misalnya di Fairmont kita sudah melaksanakan pembayaran, melakukan pembayaran, sudah appointment, bikin schedule, terus tiba-tiba pengen reschedule, itu apakah ada kelonggaran dari Fairmont-nya? oke. Kalau reschedule itu bisa saja, Mbak. Tapi reschedule itu biasanya kita akan perbolehkan kalau ada situasi mendesak. Jadi misalnya ini exactly ceritanya seperti yang kemarin. Jadi kemarin kan kita lockdown, nggak bisa menikah, nggak boleh ada pernikahan atau mau jalan tapi boleh tapi kecil gitu ya, Oke. size-nya kecil hanya akad nikah. Tapi kan ada juga yang mereka enggak mbak karena aku pinginnya yang memang pesta gitu. Dan mereka willing untuk menunggu, bersedia menunggu beberapa bulan lah sampai kondisinya tuh membaik gitu. Nah itu kita perbolehkan. Kita perbolehkan dengan batas tertentu ya Mbak. Waktu saat terakhir itu kita batasi sampai akhir Desember, akhir 2021 di bulan Desember. Oke, Untuk jadi di tahun yang sama gitu ya? betul. Tapi kalau misalnya alasannya enggak Mbak, aku reschedule karena aku nggak siap aja. Of course nggak bisa gitu ya Mbak. Gitu. Ya, jadi bisa Jadi kita kalau keadaan ya Mbak ya? kalau keadaannya tidak memungkinkan, of course kita willing untuk membantu mencarikan tanggal yang baru. Seperti Oke, itu. baik. Nah itu ya para dears ya, kalau misalnya ingin melaksanakan pernikahannya di Fairmont Hotel. Nah kita tadi belum bahas Mbak Hiba untuk venue yang ada di Fairmont Hotel itu ada apa aja? Ada indoornya juga, outdoor apa? Ada outdoor juga kah gitu? Jadi kan buat para dears yang belum ada bayangan nih, jadinya ada bayangan nih. Silakan Mbak Hiba, ada apa aja venue-nya? Boleh. Nanti silakan main-main ke Fairmont. Jadi pastinya venue utama kita itu di Grand Ballroom kita. Jadi kelebihan dari Grand Ballroom kita itu adanya di ground floor. Jadi again location the hotel itself is located lokasinya strategis satu. Nomor dua, ballroomnya itu lokasinya strategis. Jadi dia strategis di dalam untuk tamu-tamu ke ballroom. Jadi sangat memudahkan tamu-tamu, tidak ada pilar, cukup besar kita bisa accommodate 500 kalau in a normal condition dengan seating bisa 1.500 untuk standing.
itu ada di ballroom. Jadi healing juga belakangnya ballroom. Kemudian kita ada venue namanya Jade Room. Jadi Jade Room itu adiknya ballroom, tapi adik jauh sih. Jadi kita hanya bisa di masa pandemi sekarang ini untuk intimate wedding pakai banget tuh Mbak Jade Room. Jadi Oke, 30 jadi orang, dia tidak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga kecil, ruangannya ya. iya. Bisa sampai 50 orang gitu, dan Oke. bisa pakai meja juga. Nah kemudian kita yang lagi hits pas pandemi nih, karena semua orang carinya outdoor gitu ya. Itu Betul. Earth Garden di lantai 4. Oke. Tuh, Nah, itu bisa untuk berapa orang, Mbak? Bisa untuk 50 orang maksimal. Oke. Jadi Berarti benar-benar itu kalau dibilang biasanya dipilih untuk akad nikah ya biasanya ya? akad nikah, blessing, atau misalnya paginya akad, malamnya mau ada intimate dinner gitu. Karena atau Oke. misalnya mau akad aja atau blessing aja bisa. Tuh, nanti boleh lihat di IG-nya kita sih untuk wedding-wedding yang udah terjadi di Earth. Oke, jadi ada 3 pilihan ya untuk para dears yang ingin melaksanakan pernikahannya di Fairmont Hotel. Ada 3 ya Mbak ya. Dan ternyata yang paling diminati untuk masa pandemi saat ini adalah yang garden ya. Iya, karena outdoor gitu ya. Betul. Ada satu lagi Mbak sebenarnya. Oh, ada satu lagi. Oke. Satu lagi ada di restoran namanya Spectrum. Spectrum restoran. Kalau pingin settingannya tidak terlalu formal, di sana itu kita serve-nya sudah buffet yang dibantu ya. Jadi buffet yang dilayani oleh teman-teman dari Fairmont juga. Oh oke, jadi maksudnya buffet di sini diambilkan oleh waiters, diserahkan langsung, jadi tidak boleh kita yang mengambil makanannya sendiri gitu ya. Betul. Dan sudah ada stall-stall juga Mbak, jadi misalnya ada Japanese stalls gitu ya, jadi ada tim dari ada chef kita yang menyiapkan makanannya dan kita berikan langsung ke tamu. Jadi memang tidak ada apa ya kalau dibilang tuh banyak tangan gitu yang memegang. Gitu. Jadi betul. Jadi kita sentuhannya tuh tidak bergantian gitu. Tidak bergantian seperti itu. Tapi settingnya lebih informal, tapi intimate-nya tetap dapat. Dapat ya. Makanan bisa dijamin tidak mengurangi sama sekali apa ya kebahagiaan gitu atau kehikmatan lah dalam acara pernikahan. Ya, cukup gitu. Spektrum dan jumlahnya kalau di spektrum itu bisa mengakomodasi 100 sampai 150 orang. Jadi bagus kalau yang jumlahnya di tengah-tengah ya, yang tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar. Betul. Dan saat ini kayaknya sama kayak Mbak Hiba bilang, memang rata-rata untuk pernikahan saat ini benar-benar banyak yang intimate ya. Jadi yang diundang benar-benar yang kita kenal. Berapa orang, bahkan namanya sudah tertulis. Jadi memang cocok sekali memilih ruangan-ruangan yang memang ya maksimal 150 atau 50 orang. Karena orangnya tuh benar-benar kita tahu siapa dan berapa gitu ya Mbak ya. Betul. Intimate wedding. Betul. Nah tadi menarik juga ya Mbak untuk jadi ternyata tetap bisa buffet tapi diambilkan gitu ya oleh waiters ya. Jadi nggak usah khawatir sih ya untuk para dears karena biasanya kalau buffet dari zaman dulu yang membuat kerumunan itu adalah ketika mengambil makanan dan tertahan agak lama gitu. Mungkin mengambilnya agak banyak gitu ya Mbak ya. Jadinya agak antriannya menjadi berhenti gitu. Nah itu yang biasanya menciptakan kerumunan ya nggak sih Mbak Iba? Iya, betul sekali. Karena Spektrum tuh restoran, Mbak. Jadi bagusnya kalau bedanya sama mungkin buffet di hotel, di Spektrum itu ya banyak apa ya, banyak gitu, banyak. Jadi selain buffet yang di tengah-tengah dia banyak pilihan. Jadi sebenarnya tamu-tamu tuh menyebar juga. Tidak mengantri di satu tempat. Oke, nah itu dia ya pilihan-pilihannya untuk para dears yang masih ingin mencari venue, masih belum ada bayangan, silakan nanti lihat di Instagramnya Fairmont. Kalau misalnya kita memilih venue Fairmont, Mbak, kira-kira kita ada dapat tambahan ruangan gitu nggak, Mbak, dari Fairmontnya?
Nanti gini aja, kalau misalnya tambahan-tambahan bisa dibicarakan tergantung kebutuhan, Mbak. Jadi Asik. apa? Nanti pas negotiation proses aja kali ya. Jadi kebutuhannya apa, hotel bisa akomodir, kita tidak berkeberatan kok untuk mengakomodasi kebutuhan para Benar-benar. calon Jadi pengantin. fleksibel juga ya. Jadi bukan hanya calon pengantin aja yang harus fleksibel, tapi vendor venue juga akan sangat fleksibel ya, Mbak ya. Betul, betul, Betul. Nah, betul. kalau misalnya kita tahu nih Mbak, Fairmont tuh kan maksudnya brandingannya, we know lah ya, Fairmont tuh sangat mewah, eksklusif sekali karena satu, lokasinya paling strategis. Dari semua penjuru itu bisa nyampe ke sana. Mau mungkin dari Jakarta Timur deket juga, dari Jakarta Utara maksudnya deket gitu. Untuk ke arah Fairmont-nya. Jadi menjadi favorit bagi para calon pengantin. Sebenarnya kalau untuk harga itu masih ada bisa dibicarakan lagi atau sudah punya paket-paketnya sendiri gitu sih, Mbak Hibah? Kalau pakai makanya kita biasanya perlu bicara sih, perlu ketemu, perlu bicara kebutuhannya seperti apa, aspirasi dari pengantin dan keluarga seperti apa. Um, Kalau misalnya budget, pastinya are we willing untuk turun, bisa sedikit atau bisa kita tambahkan misalnya benefit gitu ya. Jadi kita mungkin Oke. ya, tapi mungkin benefitnya kita naikkan atau mungkin menunya bisa dikasih yang lebih lagi yang premium gitu ya bisa. Jadi kita fleksibel. Pastinya kita punya base lah Mbak, kita punya standar ya. Tapi pastinya tapi kita fleksibel juga gitu. Kita nggak yang harga sekian, ya udah harus A gitu. Benar-benar. Ada ruang untuk berdiskusi ya selalu. Setuju, setuju. Jadi kita ketemu win-win solutionnya. Jadi dari calon Betul. pengantin juga puas dengan pilihannya, dari vendor venue juga memberikannya sama-sama enak gitu ya Mbak ya. Jadi Betul. tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, melainkan malah sama-sama menguntungkan. Tuh luar biasa sekali ya dari Fairmont ya. Jadi memberikan kenyamanan yang paling utama untuk para calon pengantinnya. Itu yang paling penting sih ya Mbak Iba ya. Kalau kita Betul. memilih vendor venue. Jadi kalau misalnya nih, aduh sorry nggak bisa dikasih diskon, tapi nanti akan diberikan ini itu. Itu tuh benar-benar akan membuat calon pengantin tuh lebih bahagia gitu Mbak. Karena kita ngerasa dispesialkan gitu. At least kita nggak dari awal kita tidak menolak ya atau kita tidak bilang tidak gitu Betul. tidak gitu pastinya enggak pasti kita kasih solution or other offer gitu itu sih. Setuju. Nah, para Dias, kita udah banyak ngobrol dengan Mbak Hiba dari Fairmont Hotel. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan untuk untuk venue-venue-nya. Ada indoor, ada outdoor-nya. Kalau misalnya untuk pertimbangan sebenarnya apa sih yang dipertimbangkan Mbak dari indoor dan juga outdoor gitu untuk beberapa calon pengantin yang sudah melaksanakan pernikahannya di Fairmont? Kalau misalnya lebih ke outdoor sebenarnya yang banyak concernnya biasanya. Jadi kalau misalnya Dears yang planning untuk outdoor misalnya gitu ya, harus sudah memulai memikirkan mungkin bulannya. Kalau misalnya bulan Januari saya nggak saranin di outdoor karena curah hujannya sedang tinggi-tingginya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memilih venue outdoor itu sudah harus siap dengan Plan B ya? plan B. Plan B karena betul kita mengalami sih Mbak, kita mengalami di hari H waktu itu outdoor ya, itu Oke. hujan dan Jadi di karena saat ada itu beberapa calon pengantin yang memang nggak mau menggunakan pawang ya, pawang hujan betul seperti betul betul ada yang secara prinsip tidak mau menggunakan pawang. Um, Jadi pada saat itu memang ya kita harus plan B dalam arti oke, kalau misalnya cuacanya buruk ya berarti kita harus make decision pada saat itu. yes, Saya ingat 1 jam sebelum hari mulai, jam ya. 1 jam sebelum mulai lomba, bukan 1 jam atau 1 hari sebelum, tidak, 1 jam sebelum itu kita decide WO, dekor, hotel, oke kita pindah aja ke bawah, itu pindah.
dengan waktu sejam. Dekor-dekornya semuanya dipindahin. Pindah. Apa yang bisa kita pindahin, kita pindahin. Gitu. Tapi happy ending, alhamdulillahnya happy ending sih, dengan waktu 1 jam kita pindahin ke ballroom. Yang penting kita punya backup venue aja untuk outdoor venue seperti itu. Oke, itu benar-benar menegangkan sekali ya Mbak ya, karena udah itu kan beberapa tamu kan bentar lagi udah nyampe tuh harusnya tuh ya, 1 jam sebelum acara ya. Wow. Oke, berarti kalau misalnya pertimbangan buat para dears yang mau melaksanakan wedding outdoor, benar-benar harus punya plan B, C, D gitu ya. Karena kita nggak tahu cuaca seperti apa, tapi ya hopefully semuanya berjalan dengan lancar ya Mbak ya, pastinya. Betul. Tapi kalau memang ada spare ruangan dari Fairmont Hotel sendiri tidak masalah ya untuk memindahkan itu ya? Tidak masalah. Biasanya kita sudah lagi ada ya Mbak ya? Lagi ada, betul. Oke. Nah, kalau indoor sekarang banyak concernnya mungkin karena indoor, jadi misalnya sirkulasi udara dan lain-lain gitu ya. Tidak terlalu, kita mesti lihat juga sih. Jadi selama ini sih tidak ada masalah Mbak Jessica. Jadi kalau misalnya di indoor pun kalau takut gitu ya kan udaranya yang kita hidup sama aja. Enggak sih, enggak juga. Aku bisa jelaskan kalau di Fairmont itu dari sirkulasi udara setengah itu kita dari fresh air. Jadi kita tidak mengulang atau mendaur ulang udara yang ada di ruangan itu. Jadi setengah tuh dari fresh air, setengah yang ada di ruangan itu. Dan itu bersirkulasi terus. Tapi tidak terlalu menjadi concern kalau saya bilang sih. Betul. Tapi mungkin banyak pertimbangan pengen outdoor tuh sebenarnya lebih kepada dokumentasinya sih Mbak. Karena memang kita akuin ya, outdoor itu ibaratnya kita nggak perlu cahaya apa-apa tuh kayak udah bagus aja. Pagi hari atau sore hari gitu ya, itu udah the best banget gitu. Jadi itu mungkin jadi favorit ya para calon pengantin karena untuk dokumentasi. Karena untuk pernikahan sudah pasti dokumentasi yang tertinggal, hanya foto yang nantinya kan akan kita lihat gitu ya Mbak ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Gak terasa Mbak Hiba, kita udah 1 jam, hampir 1 jam kita ngobrol ya, luar biasa sekali buat para dears yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Mungkin hal tips terakhir atau info terakhir yang mau disampaikan nih dari Mbak Hiba untuk para dears yang sudah menyaksikan live kita sore hari ini, silakan Mbak Hiba. Ya, tips terakhir, berdoa mudah-mudahan kondisi terus membaik ya para dear, sehingga para dear juga dalam merencanakan pernikahannya juga tidak terlalu banyak perubahan seperti itu. Tapi yang paling penting untuk pengantin di masa sekarang, saya bilang bukan masa pandemi, tapi mudah-mudahan masa recovery gitu ya, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Memang harus fleksibel yang tadi pastinya. Kalau inspirasi dan lain-lain itu sudah pasti otomatis, tapi yang pasti fleksibel, just be fleksibel supaya tidak stres. Betul. Terima kasih banyak Mbak Hiba, sehat selalu, sukses selalu untuk Fairmont. Sekali lagi terima kasih sudah join bersama Wedding Market. Sukses selalu, semoga acara-acara yang dalam waktu dekat ini akan dilangsungkan di Fairmont berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih, amin. Sama-sama juga ya Mbak, semuanya, semoga semua sehat. Semua sehat. Amin. Terima kasih Mbak Hiba, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, thank you. Bye. Oke. Oke, para dears, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan live kita sore hari ini. Banyak sekali info dan juga tips yang sudah kita dengar bersama-sama dari Mbak Hiba, salah satu tim dari Fairmont Hotel. Jadi buat para calon pengantin nih, para dears yang ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, yang masih ingin mencari inspirasi, silakan langsung mengunjungi website kita di Wedding Market, karena di sana sudah sangat lengkap sekali, baik dari vendor venue, baik dari wedding organizer, terus untuk make up, busana, catering ya, semua adalah vendor-vendor pernikahan terbaik
ya yang bisa kita berikan menjadi referensi bagi para dears yang ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat-sehat selalu, dan sukses untuk pernikahan dari para dears yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilangsungkan, karena sekarang sudah boleh dine in ya, luar biasa sekali ya. Jadi untuk peraturan saat ini sudah boleh dine in, untuk tamu yang datang sudah boleh 75%. Ini suatu berita yang sangat-sangat membahagiakan sekali, terutama untuk vendor-vendor di wedding industry. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan live kita. Sampai jumpa lagi di live kita selanjutnya. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.